Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar Bu Dani. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat ya. Materi persamaan kuadrat yang pertama yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan abc anggota bilangan real. Jadi a yang di sini nggak boleh 0. Kenapa? Karena kalau misalkan dia 0, 0 dikali x kuadrat sama dengan 0. Jadi ya bukan jadi persamaan kuadrat kan, karena di sini persamaan kuadrat berarti ada pangkat tertingginya yaitu pangkatnya pangkat 2. Nah, a-nya itu apa? A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Jadi ingat A itu adalah yang dekat-dekat sama X pangkat 2 lah. Yang dekat-dekat sama bilangan kuadrat X, X kuadrat. Nah B itu apa? B itu yang dekat sama X. Nah C itu adalah konstanta. Jadi angka yang tidak ada variabel sama sekali, itu namanya konstanta. Misalkan gini, Bulani punya 4X pangkat 2 dikurang X ditambah 5 sama dengan 0. Misalkan kayak gitu kan. Nah, ini gimana nih cara menentukannya? A-nya berapa? A-nya tadi lihat A itu adalah koefisien dari X, berarti lihat yang angka yang di dekat X itu berarti 4. Nah, B-nya berapa? Lihat, B-nya ini adalah dia kan nggak di dekat X, nggak ada angka kan? Kalau nggak ada angka, anggaplah di sini ada 1. Kalau nggak ada angka berarti angkanya itu 1. Nah, itu 1. Nah, terus karena di sini negatif, jadi negatif 1. C-nya sama dengan berapa? C-nya 5. Beda lagi kalau misalkan X kuadrat ditambah 2X dikurang 10, misalkan sama dengan 0 gitu kan. Nah, berarti A-nya berapa? Lihat, A-nya di depan X kuadrat nggak ada kan? Berarti dia 1. B-nya berapa? B-nya 2. C-nya berapa? Di sini negatif 10. Seperti itu. Nah, kita masuk cara mencari akarnya. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, cara memfaktorkannya berarti gini. Nah, misalkan gini, tentukan akar persamaan ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Lihat di sini kan A-nya sama dengan 1, berarti di depan angka X-nya itu dia nggak ada angkanya, sama dengan 1 kayak gitu kan. Nah, caranya gimana? Yang kalian lihat adalah ini nih. Angka belakangnya sama yang ini. Jadi yang dilihat adalah belakang sama yang tengahnya. Nah, ini harus difaktorkan. Berapa kali berapa yang kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya yang di tengah ini, di tengah yang jadinya 5. Jadi 6 itu berapa kali berapa yang kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 5. Kayak gitu. Nah, 6 itu adalah 1 sama 6, 2 sama 3. Lihat nih, 1 sama 6 kan sama-sama bisa dikurang ya. Bisa kalau 6 dikurang 1 bisa jadi 5. Kayak gitu kan. 2 sama 3 bisa jadi 5 juga kalau ditambah. Ya, nah yang dipakai yang mana? Lihat, kita punya ini nih, positif ini kan. Nah, kalau ini positif berarti tandanya pasti positif atau negatif. Nah, dilihat nih. Kalau positif di sini pasti positif. Kalau negatif berarti di sini pasti negatif. Kayak gitu. Otomatis yang kita pakai adalah ini. Yang kalau dijumlahkan hasilnya 5. Jadi kalau misalkan di sini positif dia pasti dijumlahkan, tapi kalau misalkan di sini negatif dia pasti dikurang. Yang kalau harus lihat di sini dijumlahkan kayak gitu kan? Dijumlahkan. Lihat, 1 sama 6 bisa nggak jadi 5? Nggak bisa. 2 sama 3 bisa nggak jadi 5? Bisa. Berarti yang kalian pakai adalah yang ini. Tandanya apa? Tandanya ya positif sama positif. Kenapa nggak negatif? Kalau di sini negatif sama negatif, di sini harus negatif. Kayak gitu. Nah, hasilnya berarti berapa? Nah, pemfaktorannya adalah tinggal gini. Dengan 0 gitu kan? Ini X, yang ini X.
Kenapa X sama X? Karena di sininya X kuadrat. Kalau di sini C kuadrat, berarti ini C sama C. Kalau di sini B kuadrat, berarti ini B sama B. Nah, ini jadi plus 2 dan plus 3. Nah, X-nya berapa? Yang kita cari adalah mencari akar itu, berarti kita cari X1 sama X2. Nah, dilihat nih, karena di sini udah tinggal X ditambah 2 sama dengan 0, atau X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini X-nya berapa? Tinggal X sama dengan 0, karena di sini 2 pindah ruas, jadinya dikurang 2. Jadi, X sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2, dan yang ini X ditambah 3 sama dengan 0 kan? Sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 dikurang 3. X-nya sama dengan 0 dikurang 3 berapa? Negatif 3. Nah, jadi dia punya akar persamaannya yang pertama negatif 2 dan X-nya negatif 3. Ini X1, yang ini X2. Kayak gitu. Oke. Nah, contoh selanjutnya. Sekarang gini, X kuadrat ditambah 9X dikurang 36. Nah, lihat nih, sama dengan 0. Oke. Nah, berarti jadinya berapa? 36. 36 bisa kita pertama 1 sama 3, 6. 2 sama 18. 3 sama berapa? 3 sama 12. Terus 4 sama 9. Lagi enggak? Enggak ada. Lihat, di sini karena ini dikurang. Ini bisa tandanya positif sama positif atau negatif sama negatif. Kayak gitu. Nah, yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang mana? Lihat. Ini karena di sini dikurang, berarti ini harus dikurang. Yang kalau dikurangkan hasilnya 9. Yang kalau dikurang hasilnya 9. 1 kurang 36 dikurang 1 kan enggak 9. 18 dikurang 2 enggak 9. 12 dikurang 3 hasilnya dia 9. Berarti yang dipakai adalah 12 sama 3. Nah, 12 sama 3 tandanya apa? Lihat. Kalau di sini positif, berarti yang positif adalah yang besar. Kalau di sini negatif, berarti negatifnya yang besar. Kayak gitu. Nah, jadi hasilnya sama dengan ini sama dengan 0 gitu kan? Ini berarti X, ini X. Ini negatif 3 dan ini positif 12. Berarti X-nya berapa? Jadi X min 3 sama dengan 0 atau X plus 12 sama dengan 0. Yang kita cari dulu ini ada X sama dengan 0 kurang 3, X-nya sama dengan negatif 3. Nah, ini kalau yang ini X sama dengan 0 kurang 12. Ini ditambah ya. Ini kan X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 ditambah 3. Berarti ini X sama dengan positif 3. Berarti ini enggak ada. Yang ini X sama dengan 0 dikurang 12. Karena di sini positif berarti pindah jadi negatif. Berarti X-nya sama dengan negatif 12. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya. X kuadrat dikurang 18X ditambah 81. Nah, ini gimana nih kalau misalkan X kuadrat dikurang 18X ditambah 81? Berarti ini sama dengan 0 ya. Berarti, lihat. 81 itu dari 1 kali 81. Terus 3 kali 27. Terus 9 sama 9. Lihat tadi tandanya positif. Positif itu berarti bisa positif atau negatif sama negatif. Nah, dilihat deh itu, ya kan? Yang mana kalau misalkan ini ke sini nih, berarti dia di jumlah gitu kan? Yang dijumlah hasilnya 18, berarti yang mana? Ini kan 9 sama 9. Gitu. Ini tandanya apa? Karena di sini negatif, berarti di sini negatif sama negatif. Kayak gitu. Nah, hasilnya berapa? Tinggal deh. Ini X, ya kan? Ini X min 9. Ini X min 9. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, ini jadinya berapa? X dikurang 9 sama dengan 0 atau X dikurang 9 sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan 0 ditambah 9
Jadi X sama dengan 9, atau X-nya sama dengan 0 ditambah 9, X-nya sama dengan 9. Nah, ini X-nya sama nih. Ini X-nya sama kan? Sama. Nah, ini kan sama kan? Nah, berarti kita punya X-nya cuma satu aja. X-nya sama dengan 9. Seperti itu. Kayak gitu. Sama kayak yang tadi di nomor 1. Nomor 1, nomor 1 beda. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan sekarang A-nya tidak sama dengan 1? A-nya tidak sama dengan 1. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, gimana nih caranya? Caranya beda lagi ya. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, yang kalian lihat pertama adalah ini nih. 20 sama 0. Ini harus dikalikan. Sama dengan 0 ya. Ini harus dikalikan dulu. 2 kali 6 berapa? Dia 12. Gitu kan? Nah, baru dicari akarnya. Dicari faktornya. 12 itu berapa kali berapa? 1 kali 12. Gitu kan? Terus 2 kali 6. Terus 3 kali 4. Nah, lihat nih, tadi bersama nih. Karena di sini positif-positif. Karena di sini ini positif, berarti otomatis sama, dia positif-positif atau negatif, gitu kan? Nah, ini sama karena di sini positif, berarti lihat yang kalau dijumlahkan hasilnya 7. Ini dijumlah hasilnya 7. Yang mana? Yang ini dong, ya kan? 3 sama 4. Karena di sini positif, berarti dia pasti positif. Seperti itu. Nah, caranya gimana kalau udah kayak gini? Lihat, perhatikan ya. Karena di sini 2x, ini kita punya gini. Sama dengan 0, kayak gitu. Kayak gitu. Lihat, karena di sini 2x, di sini juga 2x. Ini tetap 2x juga. Di sini 2. Kayak gitu. 2x, 2x, 2. Karena di sini 10x, berarti 10x, 10x, 10. Kayak gitu. Nah, ini jadi ditambah 3 dan ini ditambah 4. Gitu kan? 2x plus 3, 2x plus 3 bisa disederhanain kan? Enggak, dia nggak bisa. Jadi tetap 2x plus 3. Nah, ini bisa disederhanain kan? 2 sama 4. 2 sama 4 dia sama-sama 4 itu bisa dibagi 2. Jadi otomatis 2-nya saya keluarkan. Ini 2x dibagi 2 hasilnya x ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sama dengan 0, ini tetap per 2. Nah, udah kayak gini gimana? Ini kan ada 2, ini 2 sama 2 bisa saya coret. Hasilnya jadi 2x plus 3 dikali x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini baru udah bisa difaktorkan lagi nih. Kalau udah kayak begini berarti kan ini kan udah jadi. Tinggal 2x ditambah 3 sama dengan 0 atau x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya 2x sama dengan 0 dikurang, ini kan kurang kan? 0 dikurang 3. Ini x sama dengan 0 dikurang 2. Berarti di sini x-nya sama dengan negatif 2, yang ini 2x sama dengan negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3 per 2. 2 dapat dari mana? 2 yang ini. 2 yang ini nih, 2 ini dapat dari sini ya. Dapat dari sini. Jadinya tetap yang satunya x-nya minus 3 per 2, yang satunya x-nya negatif 2. Seperti itu. Contoh yang kedua. Sama. Jadi kalau misalkan bedanya sama yang A sama dengan 1, kalau yang A sama dengan 1 kan dia langsung dicari faktornya kan. Kalau ini harus dikaliin dulu baru dijadiin kayak gitu. Nah, yang ini 6 kali, ini kan berarti ini dikaliin dulu kan. 6 sama 15, berarti 15 kali 6 berapa nih? 15 kali 6, 0. Ini 0, 3, 1 kali 6, 6, 7, 8, 9, berarti 90. Berarti di sini 90. 90 itu didapat dari 1 kali 90, terus 2 kali 45, terus 3 kali 30, terus 4, bisa nggak?
90 dibagi 4 nggak bisa. 5 kali 18 ya. 5 kali 18 6 kali 15 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 kali 10. Kayak gitu kan. Karena di sini dikurang, ini berarti berapa yang kalau misalkan itu hasilnya negatif 1. Kayak gitu kan. Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 ini yang kalau dikurang hasilnya 1. Yang ini udah pasti. Nah, lihat dikurang. Ini kan tandanya negatif. Karena di sini tandanya negatif, berarti negatifnya ada di 10 yang besar. Nah, ini sama dengan 0. Nah, berarti cara memfaktorkannya gimana? Kali di sini 6, berarti 6x. Terus gitu kan? Per, ini kan pasti 6. 6x juga. Di sini 6x ditambah 9 sama 6x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, sama dengan 6 sama 9 bisa dibagi 3 kan, dibagi 3. Berarti di sini 6x dibagi 3 berapa? 2x ditambah 9 dibagi 3 berapa? Ini 3. Gitu kan? 6 sama 10 sama-sama bisa dikeluarkan 2. Ya kan, sama-sama bisa dibagi 2. Sama-sama bisa dibagi 2 berarti 6x dibagi 2 jadinya 3x. 10 dibagi 2 jadinya 5. Sama dengan 0. Nah, ini per 6. Sama dengan berapa? Nah, kita lihat. 3 sama 6. Yang ini 1, yang ini jadi 2. Gitu kan? Terus 2 sama 2. Ini 1, yang ini juga 1. Nah, bawahnya harus habis. Kalau misalkan dia nggak jadi 1, berarti kalian ada yang salah nih pemfaktoran di sebelah sininya. Maksudnya dia sama-sama bisa dibaginya, pasti ada yang salah. Nah, ini hasilnya jadi tinggal 2x. 2x plus 3 dikali 3x min 5 sama dengan 0. Nah, berarti jadi 2x plus 3 sama dengan 0 atau 3x min 5 sama dengan 0. Kita jadiin dulu ya. Berarti ini 2x sama dengan 3 pindah ke sini jadi negatif kan? Jadi ini saya tulis langsung aja ya. Negatif 3. Nah, x-nya sama dengan berarti tinggal negatif 3 per 2. Nah, 2 dari mana? 2 dari sini, depan x. Nah, ini jadi 3x sama dengan, ini negatif, pindah ke kanan jadi positif. Positif 5. Jadi, x-nya sama dengan 5 per 3. Gitu. Jadi, yang satu minus 3 per 2, yang satunya lagi 5 per 3. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya nih kalau misalkan 4 sama 25. Nah, 4 sama 25. Agak ribet, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit aja ya, oke? 4 sama 25. Kalau dikalikan jadi 100. Nah, gitu kan? 100. 100 berapa aja? 1 kali 100. Terus 2 kali 50. 3 bisa nggak? Nggak bisa. 4 kali 25. 6 bisa nggak? 5 bisa nggak? Bisa. 5 kali 26. 7 kali 7 nggak bisa. 7 nggak bisa, 6 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa ya. Dan kali berapa masih 100 nggak bisa, berarti ini 10 sama 10. Nah, dilihat nih. Berarti dia kan ini positif, berarti yang ini bisa jadi positif atau negatif gitu. Karena dia positif berarti hasilnya yang kalau dijumlahkan hasilnya 20. Ini harus dijumlah. Yang harus dijumlah hasilnya 20 adalah yang 10 sama 10. Karena di sini negatif berarti dia hasilnya negatif sama negatif. Seperti itu. Ini sama dengan 0 ya. Lupa. Berarti hasilnya pemfaktorannya gimana? Lihat. Karena di sini 4x jadi tetap 4x, terus kita buat gini dulu. Nah, sama dengan 0. Ini 4, ini 4x juga. Kayak gitu kan?
Nah, ini berapa? Ini negatif 10, ini negatif 10. Nah, berarti berapa? Berarti tinggal lihat deh. 4x sama 10, berarti sama-sama bisa dibagi 2. 2 jadi 2-nya keluar. Ini jadi 4 dibagi 2 jadi 2. Gitu kan 4x. 2x. 10 dibagi 2 dia 5. Nah, 4 sama. Sama, di sini juga 4 karena di sini sama, jadi di sini sama 2. Ini 2x dikurang 5. 2x dikurang 5 sama kayak tadi, 4x dibagi 2, 2x. 10 dibagi 2, 5 per 4 sama dengan 0. Nah, ini jadinya gimana? Ini 2 sama 4. Ini 1, ini 2 gitu kan? 4 dibagi 2, yang ini 1, 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Nah, terus ada lagi enggak? Nah, ini nih, 2 sama 2. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2 juga 1. Hasilnya tinggal jadi 2x min 5 sama 2x min 5 sama dengan 0. Berarti 2x min 5 sama dengan 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. Sama kan? Jadi 2x sama dengan, ini karena negatif pindah jadi positif. Berarti x-nya sama dengan 5 per 2. Nah, ini juga sama kan? Berarti 2x sama dengan x. Ini negatif 5 pindah ke kanan jadi 5. Nah, x-nya sama dengan 5 per 2. Berarti dia sama. Seperti itu. Semoga jelas ya. Kalau misalkan emang nggak jelas, di sedikit-sedikit aja, diulang-ulang sedikit-sedikit. Oke. Nah, selanjutnya diskriminan nih. Ada yang pakai cara diskriminan itu buat menentukan, lihat dia punya akarnya kayak gimana sih, akarnya sama, akarnya punya akar apa enggak, punya akar kembar apa enggak, atau akarnya berbeda kayak gitu. Nah, lihat diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Gitu kan? B kuadrat min 4AC. Nah, di sini kalau diskriminannya 0, kurang dari 0 berarti dia nggak punya akar. Kalau misalkan diskriminannya sama dengan 0, berarti dia akarnya kembar. Kalau diskriminannya sama lebih besar daripada 0, dia punya akarnya berbeda. Contohnya gimana? Kalau misalkan yang 0 deh, yang 0 itu misalkan saya punya x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 sama dengan 0 nih. Kan ini lihat nih, ini A-nya berapa sih? A-nya sama dengan 1 gitu kan? B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 2. Nah, cara ngitung diskriminan, berarti diskriminan itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC gitu kan? Berarti B-nya berapa? Ini 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2 gitu kan? Nah, sama dengan 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat itu 4 dikurang 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Berarti ini negatif 4, gitu kan? 4 dikurang 8 hasilnya negatif 4. Karena di sini negatif, berarti kan D-nya kurang dari 0 nih. Berarti dia nggak punya, kalau dia nggak itu, berarti dia nggak punya akar. Jadi kamu cari mau kayak gimana pun juga tetap aja dia pasti nggak punya akar kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan D-nya sama dengan 0? D-nya sama dengan 0 itu dia punya akar kembar. Contohnya misalkan kayak gini, kalau yang D-nya sama dengan 0 ya. Kalau yang D-nya sama dengan 0, misalkan gini. Saya punya tadi x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Misalkan kita sama dengan 0. Nah, dari soal aja, dari soal yang nomor dari soal yang pertama, dari soal yang kedua. Dari soal ada soal tadi, contoh soal x kuadrat dikurang 18x dikurang 81 sama dengan 0 kayak gitu kan. Nah, berarti kan ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 18, C-nya sama dengan negatif 81 gitu kan.
Nah, ya udah, tinggal D sama dengan B kuadrat min 4AC. Gitu kan? Berarti B-nya berapa? B kuadrat berarti negatif 18 nih. Negatif 18 dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali A-nya 1, B-nya negatif 81. Nah, sama dengan berapa? 18 dipangkatkan negatif 18 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 324. Karena di sini negatif kan negatif 18 ini. Negatif kali negatif jadi positif. Jadi 324 dikurang 4 kali 1 4. 81 dikali 4. 81 dikali 4. 324 juga. Ini adalah negatif 324. Sorry. Hari ini ditambah 81. Kalau misalkan dikurang dia nggak bisa. Ditambah 81, oke. Nah, berarti ini positif. Kayak gini. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 324 dikurang 324 hasilnya 0 kan? Nah, dia pasti 0. Kayak begitu. Dan ini pasti, ini contohnya dia punya akar kembar. Nah, kita lihat ya. Ini kan 0, dia berarti kan punya akar kembar. Nah, kita lihat nih. Yang tadi, nah nih, ini kan soalnya ini kan. Dia punya akar kembar, akarnya 9 sama 9. Berarti akarnya cuma 1, 9 sama 9. Jadi benar, dia itu punya akar kembar. Kayak gitu, kalau diskriminannya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan diskriminannya lebih dari 0, contohnya kayak apa? Contohnya misalkan kalau yang ini berarti contohnya misalkan saya punya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6, misalkan gitu. Yang tadi sama dengan 0 nih. Berarti kan A-nya sama dengan 1. Sorry, ini bukan A kuadrat ya. Ini A aja. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6, gitu kan? Berarti D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC, gitu kan? Berarti sama dengan B-nya 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 6, gitu kan? Nah, berarti ini 25 dikurang 4 dikali 1, 4 kali 6 berarti 24. D-nya adalah 1. Dia lebih besar dari 0 kan? Lebih besar dari 0 berarti dia punya 2 akar berbeda. Nah, kita buktiin. 2 akar berbeda. Akarnya berapa sih? Nah, lihat. Yang nomor 1. Oke, yang ini. Yang ini. Akarnya berbeda kan? Yang satu negatif 2, yang satunya negatif 3. Dia pasti punya akar tapi akarnya berbeda. Kayak gitu. Nah, seperti itu contohnya, itu diskriminan. Nah, Bu, misalkan ada soal lagi nih. Kalau soalnya begini, misalkan ada soal bentuknya gimana sih kalau misalkan x kuadrat, ini kan x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Cara nyari akarnya gimana? Ini kan nggak ada B-nya, Bu. Kenapa nggak ada B-nya? Karena di sini kan A-nya x kuadrat kan, A-nya 1. A-nya 1, B-nya tapi 0. B-nya nggak ada. Karena B-nya nggak ada, berarti dia gimana cara mencarinya? Ya udah, tinggal x kuadrat dikurang, kan ini x kuadrat. Berarti di sini x kuadrat sama dengan, karena di sini negatif, berarti pindah jadi positif. Nah, x-nya sama dengan berapa? X-nya adalah plus minus akar 9. Kenapa plus minus? Karena bilangan negatif nih. Kalau misalkan ini x, dia pasti plus minus hasilnya, karena 9 jadi plus minus hasilnya 3. Ini x-nya. Ini akar dari soal yang ini nih. Berarti x-nya adalah plus minus 3. Jadi yang pertama x-nya sama dengan 3, yang kedua x-nya sama dengan negatif 3. Kenapa begitu? Karena negatif 3 kalau dikuadratkan kan tetap 9 kan? Nah, 3 kalau dikuadratkan juga 9. Jadi dia pasti plus minus akar. Kayak gitu. Itu kalau misalkan nggak ada B-nya.
Begitu cara nyarinya. Oke? Nah, cukup sekian penjelasan Bu Dani kali ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan hubungi Bu Dani langsung ya. Oke, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan COVID. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.